Disclaimer. Narasi yang disajikan di sini adalah sebuah refleksi kritis terhadap realitas politik dan tidak dimaksudkan untuk menyerang atau merendahkan semangat tulus para relawan sejati. Cerita ini berfokus pada dinamika yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum manis dalam sebuah struktur relawan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kami mengakui dan sangat menghargai keberadaan banyak relawan idealis yang berjuang murni karena keyakinan dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Kisah ini adalah potret dari sisi gelap yang sayangnya juga merupakan bagian dari realita tersebut. Jadi kamu mau tahu cerita sebenarnya tentang relawan politik? Lupakan pidato soal demi bangsa dan negara. Itu cuma bungkusnya, isinya jauh lebih rumit, lebih pragmatis, dan ya, lebih brutal. Mari kita mulai dari pucuknya sang ketua relawan. Sebut saja namanya Mas Agung. Mas Agung ini bukan orang sembarangan. Dia mungkin mantan aktivis 98, ketua BEM yang nggak jadi, atau pengusaha lokal yang jago lobi. Dia membentuk sebuah organ relawan, misalnya namanya Gerak Cepat Nusantara. Keren kan? Tujuannya bukan murni mendukung si bapak calon. Bukan, tujuannya adalah membangun kendaraan politiknya sendiri. Organ relawan ini adalah portofolionya. Setiap kali dia berhasil mengumpulkan massa, membuat acara yang ramai, atau menaikkan tagar di media sosial, dia sedang menambah nilai jual dirinya. Nanti, H1 pencoblosan atau setelah kemenangan diraih, Mas Agung akan datang ke tim sukses inti, atau langsung ke si bapak calon dengan proposalsnya. Dia tidak minta uang receh. Dia akan bilang, Pak, Gerak Cepat Nusantara sudah berdarah-darah. Kami siap mengawal pemerintahan Bapak. Itu kode, terjemahannya. Saya minta posisi. Posisi apa? Minimal, komisaris BUMN. Itu target paling umum. Atau jabatan staf khusus, tenaga ahli, atau direktur di salah satu kementerian. Masa relawan yang ribuan itu adalah alat tawar-menawarnya. Semakin besar dan militan relawannya, semakin mahal harga Mas Agung. Dia tidak sedang berjuang untuk si bapak calon, dia sedang berjuang untuk kursinya sendiri. Sekarang kita turun satu tingkat ke para koordinator lapangan Korlap Palik. Mereka ini letnannya Mas Agung. Orang-orang kepercayaan yang tugasnya paling berat, mengelola pasukan di darat. Mereka yang mengatur jadwal pemasangan spanduk, demo tandingan, sampai pengerahan massa untuk acara kampanye. Apa tujuan mereka? Mereka tidak seberani Mas Agung untuk mimpi jadi komisaris. Tujuan mereka lebih membumi. Mas Agung sudah berjanji. Nanti kalau kita menang, kamu saya tarik jadi staf saya. Atau proyek-proyek kecil di Dinas X nanti saya amankan buat kamu. Mereka berjuang untuk posisi tenaga honorer, jabatan di tim gubernur, atau sekadar menjadi orang kepercayaan yang kecipratan proyek. Mereka adalah manajer menengah yang berharap dapat bonus besar di akhir proyek. Lalu di tingkat paling bawah, ada para anggota ONDA, para prajurit infanteri. Ini adalah kelompok yang paling beragam. Ada anak orang muda, baru lulus kuliah, yang naifnya masih tebal. Mereka benar-benar percaya pada jargon perubahan. Mereka rela tidak tidur, berdebat sampai serak di media sosial, semua karena idealisme. Merekalah yang paling tulus dan karena itu, merekalah yang akan paling sakit hati nanti. Ada juga yang ikut karena butuh pengakuan sosial lah. Menjadi relawan itu keren. Bisa foto bareng tokoh politik, pakai seragam relawan, lalu diunggah ke Instagram. Rasanya seperti menjadi bagian dari sesuatu yang penting. Status sosialnya naik di mata teman-teman dan keluarga. Dan yang paling banyak, mari kita jujur, adalah mereka yang ikut karena logistik harian. Setiap kali ada acara, ada uang transport atau uang makan. Jumlahnya mungkin cuma 50.000 atau 100.000. Tapi bagi mereka yang tidak punya pekerjaan tetap, itu sangat berarti. Mereka tidak terlalu peduli siapa calonnya. Yang penting dapurnya tetap ngebul. Mereka adalah massa bayaran yang dibungkus dengan nama relawan. Kalau kamu lihat bas-bas yang mengangkut massa ke kampanye akbar, sebagian besar isinya adalah mereka. Jadi,
Bagaimana mesin ini berjalan? Mas Agung dapat dana dari tim sukses pusat. Sebagian besar dia simpan untuk operasional pribadinya. Sebagian kecil dia turunkan ke para korlap. Para korlap ini kemudian membaginya lagi ke anggota. Seringkali dalam bentuk nasi kotak, kaos, dan sisa uang transport setelah dipotong biaya koordinasi. Ini adalah sistem piramida yang sempurna. Yang di puncak mengambil keuntungan terbesar, sementara yang di bawah bekerja paling keras dengan imbalan paling kecil. Setelah pemilu selesai dan kemenangan diraih, apa yang terjadi? Mas Agung akan sibuk lobi-lobi. Nomor teleponnya mendadak sulit dihubungi. Para korlap akan mencoba menagih janji, tapi jawabannya selalu, "Sabar ya, lagi diurus." Dan para anggota, mereka dapat ucapan terima kasih di media sosial dan sisa kaos kampanye yang mulai luntur. Grup WhatsApp yang tadinya ramai 24 jam dengan yel-yel dan perintah, kini sepi seperti kuburan. 5 tahun lagi, mesin ini akan dinyalakan kembali. Mungkin oleh Mas Agung yang sama dengan nama relawan yang baru, atau oleh pemain baru yang belajar dari seniornya. Mereka akan mencari lagi anak-anak muda idealis, para pencari panggung, dan orang-orang yang butuh uang harian. Itulah realitanya dari sebuah permainan para oknum relawan politik di Indonesia. Itu bukan tentang pengabdian tanpa pamrih. Ini adalah sebuah industri, sebuah pasar, di mana harapan, ambisi, dan kebutuhan hidup diperjualbelikan dengan bungkus ideologi.